Baik teman-teman, di sini saya akan membuat suatu program pemrograman sederhana, yang dimana di sini kita akan membuat suatu eh, formulir buat masukin inputin data. Jadi kita buat file dulu di sini. Eh, sini kita buat nama filenya tuh misalnya tugas video. Nah, sini kita select folder. Sini udah mulai nih. Nah, pertama kita buat kerangkanya dulu nih, yang dimana sini kita tambahkan file dulu, kemudian index HTML. Nah, kemudian di sini kita buat kerangkanya. Ada sih template-nya, tapi kita pelan-pelan ya. Di sini HTML. Nah, kemudian di sini kita buatin kepalanya dulu. Nah, di sini kita taruhin dia title. Misalnya titlenya tuh apa ya, misal muncul di area, misalnya kita buka Chrome nih. Aduh, kita buka mana ya, kita buat bodinya dulu lah. Kita buat body di bawah head nih, kita buat body body. Nah, di sini kita buat heading 1. Misalnya headingnya 1 itu masukkan data diri Anda. Nah, jadi di pemrograman pembuatan web itu kita tulis semua di selayar gini nih. Nanti misalnya kita buka Chrome nih, buka Chrome. Nah, satu layar di dalam sini nih dia akan ada di body gitu. Lalu di sini kalau di sini dia bakal di data diri ini dia bakal di head ini dia bakal outputin di bagian sini. Lalu untuk body dia bakal ngeluarin sini kan. Di sini kita contohnya kita masukin nih. Nah, sini tuh ngapain? Tapi nggak apa-apa lah. Kita langsung aja ya. Di marginnya itu. Nantilah. Formnya itu ngapain? Nah, di sini kan kita udah kita buat form nih. Terus kita mau tambahin formulir apa nih? Misalnya kita mau masukin nama. Kita buat labelnya dulu. Untuk nama variabelnya nama. Kemudian di sini masukkan nama Anda. Nah, kemudian tipenya teks kan. Nah, di sini kita mau misalnya bentar, kita save dulu. Kita lihat nih gimana. Kita refresh. Nah, kita mau masukkan di sini petunjuk buat masukin nama. Misalnya, nah gimana sih caranya? Nah, tinggal kita masukin nama itu placeholder. Nah, placeholdernya itu apa? Nama Anda di sini, misalnya nama Anda. Kita aja ya, nama Anda. Nah, jadi pas kita save, kita lihat nah di sini dia bakal ada nama kita yang saru-saru gitu. Jadi gitu. Nah, di sini kita udah punya buat inputin nama kan. Kemudian di sini kita gimana sih? Misalnya kita mau pilih kelamin nih, jenis kelamin. Gimana sih caranya? Ini caranya. Pertama seperti bisa kita kasih label dulu. Aduh, sorry.
label dulu. Kemudian di sini kita kasih namanya jenis kelamin. Nah di sini nggak apa-apa, kita buang aja dulu. Sorry. Sini nggak apa-apa, kita buang aja dulu. Nah jenis kelaminnya apa nih? Kan di sini cuma ketulis jenis kelamin. Nah sorry guys, kita taruhin BR. Nah ada apa aja nih di sini, gitu kan? Di sini jenis kelamin, sorry kita belum save. Sini jenis kelaminnya belum ada nih, kita taruhin jenis kelamin. Caranya tuh kita tulis di sini, misalnya bukan misalnya, ini emang kita kasih input dulu, tipenya itu radio gitu, tipenya radio. Radio. Nah terus sini kita tulis nih apa isinya di itu di label tuh, untuk pria misalnya, pria. Nah kita tulis pria. Sini dia udah muncul satu tapi, nah di sini kita tinggal copy aja dulu ya. Kita lihat dulu, lihat. Nah ada pilihan nih, bisa dipencet. Nah gitu. Nah terus berarti kita tinggal copy paste yang ini tuh, kita buat lagi thread, tinggal kita ganti Anita. Nah jadi deh, jadi pas kita save dia bakal muncul, sorry guys, dia bakal muncul pilihan gitu. Ini kita belum perbaikin ya, tidak. Nah misalnya kita punya lanjut ya, kita punya misalnya kita disuruh masukin sekolah kita. Misalnya sekolah kita ini kan banyak jenisnya, ada yang SD, SMP, SMA gitu kan. Nah di sini kita juga bisa buat kayak gini. Misalnya di sini kita taruhin label dulu, sini kita taruh pendidikan. Nah kita buat pendidikan. Nah sorry ini n 2 ya. Nah terus sini kita, ini masih dalam formulir ya, ini masih dalam formulir ya. Kemudian apa namanya, kita kasih dia pilihan. Nah pilihannya itu kodenya tuh select. Sorry. Nah nama pilihannya apa nih? Pendidikan. ID-nya di sini pendidikan juga. Nah terus sini apa aja pilihan pendidikan ini. Nah disinilah kita kasih pilihan. Misalnya kita di sini taruh disinilah kita kasih dia opsi untuk dia pilih yang mana. Misalnya kita kasih option, sorry kita kasih option, nama pilihannya itu apa, misalnya SD, kamu masih SD misalnya. Nah kita kasih. Kemudian option kedua, bisa sih gini guys, bisa kayak gini,
option kali 3, soalnya pilihan kita 3 nih misalnya, atau 4 lah pilihan kita 4. Ntar guys, nah di sini misalnya value optionnya apa, misalnya SD. Nah di sini kita kasih tampilannya, kemudian di sini kita SMP, sini SMP, kemudian di sini apa ya, SMA, sini SMA, sini SMK. Nah kita save, kita lihat nih hasilnya. Sorry, belum masuk ya. Nah misalnya kalau belum masuk gini, berarti labelnya tuh berarti dia masih di luar label. Nah kita masukin ke label dulu ya caranya. Nih kita Ctrl cut, Ctrl X, kemudian kita masukin ke sini. Bam, set, cek. Kita lihat this, loh. Oh di dalam select guys, sorry, dalam select juga. Nah so kita save, kita lihat hasilnya. Nah bentar guys, kita belum ini. Kita lihat hasilnya gimana. Ting. Nah di sini kita bisa masukin salah satu inputan dari pilihan-pilihan tersebut. Kita buat tombol submitnya ya. Nah kita buat di dalam tab label masih. Kita buat kodenya. Ini kata itu button, kemudian di sini type nya submit. Nah di sini kita buat submit juga. Lihat, kita refresh, nah ada tombol submitnya nih. Nah misalnya kita mau misalnya nih kita mau buat tab baru, misalnya kita buat tombolnya dulu dah. Kita buat tombolnya, ntar kejelasannya. Di luar form ya teman-teman, sorry. Kita buat, kalau kita udah kenali diri nih, silakan masuk ke misalnya kita buat udah submit nih, kita langsung menuju ke misalnya kita udah masukin inputan nih, kita langsung bisa menuju ke link berikutnya. Kita pencet, kemudian dia bakal membuat tab baru. Caranya gimana? Gini caranya. Di sini misalnya kita buat apa nih nama filenya dulu. Kita buat file mata pelajaran matkul, mapelnya mapel.tml. Nah sini ada template sebenarnya kayak gini. Nah gitu, biar kita ini udah jadi kerangkanya nih kan. Kemudian di sini kita tulis A, dia bakal menuju kemana nih kalau kita pencet linknya nih, kita menuju ke mapel HTML. Nah kita tulis tampilannya itu klik di sini untuk menampilkan HTML untuk menampilkan
mata pelajarannya. Nah, sorry guys, ada pelajaran mata pelajarannya. Nah, ngapus dulu lah, buat lebih kreatif. Misalnya di sini kita mau ke selanjutnya, misalnya kita buat H1, kita buat paragraf nih. Pas dia klik di sini, dia bakal ke tab selanjutnya. Misalnya contoh kita buat paragraf, kemudian klik di sini buat untuk melihat pelajarannya. Nah, kita mau tuh pas dia klik di sini, dia bakal pas kita klik kalimat kata di sini, dia bakal menuju ke tab selanjutnya. Kita buat gimana sih caranya? Kita buat pas kita klik tuh dia bakal menuju kemana? Ke mapel HTML ini kan. Kita tulis berarti mapel HTML. Kita buat. Nah, di sini kita buat di sini. Nah, kita buat linknya ya. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Cikrik. Nah, dia bakal berubah jadi kayak link gini kan. Pas kita klik, nah, kok kosong bang? Karena kita belum masukin apa-apa di mapel HTML ini. Kita buat di sini. Nah, kita buat biar cepet tuh kayak gini aja guys. Judulnya tuh kita buat judulnya mapel. Nah, terus kemudian di sini kita buat heading satunya nih. Heading satu kita buat ini mapel mata, ini mata pelajaran kamu. Nah, kita buat di sini, kita akan membuat mata pelajaran kayak tabel gitulah. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Sini kita buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabel. Aduh, sorry. Apa nih isi tabelnya? Kita enter. Sini kita masukin tabelnya dulu. Apa nih isinya? Contoh, di dalam tabel tuh kan ada kayak di atasnya gitu kan, headernya lah. Kita buat headernya. Gimana caranya? Gini caranya ya. Di head. Nah, apa isi di head ini? Kita buat katanya. Nah, sini kita punya lah 3 header lah. 3 header lah misalnya. 3 lah. Sini tuh apa isinya di dalam anunya nih, headernya. Kita tulis apa namanya tuh, isinya di sini kita kasih nomornya, kemudian nama guru, kemudian mata pelajaran, kemudian sama harinya, hari apa. Nah, kita save, kita lihat, refresh. Nah, ini kok gini bang, kok nggak ada bordernya, kok nggak ada garis-garisnya. Nah, karena kita belum kasih border di sini. Bordernya berapa misalnya? 1. Kita lihat
kan udah ada nih, tapi belum ada agak rapi gitu kan. Kita buat biar nah ini tuh punya kotaknya masing-masing. Kita kasih di sini misalnya spacingnya berapa. Spacingnya berapa nih, misalnya 2 lah. Kita lihat net. Kemudian di sini cell padding dengan berapa nih, 6 lah. Kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh tip. Nah gitu ya, kita kasih border, kita lihat hasilnya, klik. Nah aduh, gitu. Nah udah gini kan. Terus di sini kita mau tambahin satu nih di sini. Nah mana nih nama guru, nama mata pelajaran, nama harinya mana ini. Nah caranya tuh kita buat lagi di sini di bawah head, kita buat di body. Nah kita buat ter, buat di bodinya berapa nih, jadinya sorry 4 ya, gak apa-apa lah. Nomornya nih nomor berapa, misalnya nomor 1. Terus nama gurunya Sulaiman misalnya. Terus di sini mata pelajarannya apa, matematika. Nah kemudian di sini harinya hari apa, kita buat dulu. Aduh. Kita buat dulu harinya hari apa nih, hari Senin misalnya. Nah kita save, kita lihat, klik. Nah kan ada sekarang tuh. Kalau mau nambahin satu lagi, kita tinggal salin-salin yang ini aja nih. Kita salin yang ini ya, salin ini. Kita buat lagi sini nomor 2, nama guru yang beda nih, siapa nih, Mansur misalnya. Nah, kemudian di sini mata pelajarannya bahasa Indo nih. Nah kemudian di sini harinya hari Selasa, klik. Nah dia bakal nambah lagi gitu di web selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita mau tambahin foto lah. Kita mau tambahin foto, Bang. Gimana caranya? Gini caranya, misalnya di sini kita mau tambahin foto nih. Gimana caranya? Gini caranya. Kita tulis img. Nah, foto apa nih? Foto apa nih? Misalnya kita masukin dulu nih fotonya. Foto mana ya? Random ya. Foto random kita drop, kita tekan sekali, kita drop ke sini, klik. Nah itu ya. Kemudian di sini kita rename dulu, ganti namanya foto misalnya, foto. Ntar kemudian kita lihat di sini, kita lihat di sini kita masukin nama dari filenya tersebut, misalnya foto pg. Nah terus kita
kita hilangin ini aja, nggak apa-apa guys. Nah kita lihat, kita save, kita lihat hasilnya. Spread. Ih kok besar banget sih fotonya bang. Nah karena kita belum tulis marginnya, misalnya di sini kita tambahin weight-nya. Misalnya 400 lah, 400. Kita lihat hasilnya, cekling. Nah gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita tambahin video. Gimana sih caranya tambahin video bang? Ini caranya, kita pertama kita masukin dulu, kita tambah file, kita tulis namanya tuh bukan, gak apa-apa guys, kita pilih dulu anunya nih, kita pilih dulu video yang mana mau kita masukin. Misalnya kita mau masukin ini kan, kita tekan, kita drop ke sini, select, kita rename nama itu video. Nah terus kita mau tambahin video nih, gimana caranya kita tambahin video? Kita tulis di sini search. Di sini tipenya, tulis di sini search. Kemudian tipe tulis, nah tulis apa nih? Kita tulis videonya nih, video MP4. Kemudian tipenya apa? Nah tipe video tuh video slash MP4. Nah kita lihat hasilnya, kita kontrol S, kita lihat, jebret. Tuh kok nggak muncul bang? Karena di sini kita belum tambahin formatnya, format video. Dia bakal kemana nih? Video MP4. bukan guys, sorry. Sini kita tambahin nanunya dulu nih, tambahin apa namanya itu, weightnya berapa, misalnya 300. Kemudian di sini kita tambahin formatnya lah. Sini kita tambahin height-nya berapa, misalnya 500. Nah, kita di sini control, kita lihat thread link. Nah di sini kan kok nggak bisa diputar sih bang? Bentar, karena oh ya ini karena ini di luar video, kita cut, kita taruh di bawahnya screen. Kita lihat, kita save, kita lihat jadinya ceklek. Nah sekarang udah bisa. Musik sebenarnya sama aja sama yang ini, tapi bedanya tuh cuma di format yang kayak gini. Ini kita Ctrl C, kita copy. Nah kalau di video nggak apa-apa, ini kita hilangin aja. Nah di sini nih bedanya nih, kita masukin musik dulu ya, kita masukin musik. Sorry, kita pilih musik, bentar, kita pilih musik. Misalnya nih kita mau masukin musik ini, kita ganti namanya dulu nih biar mudah, namanya musik red. Nah kita kembali ke tadi, ini kita ganti dengan nama dari yang ini, mana dia, yang musik ini kita ganti, kita ganti namanya tuh musik
3. Nah, di sini juga bedanya nih. Sini kita juga ganti nama tipenya tuh audio untuk musik kan, slash MP3. Nah, gitu. Oh, ini juga guys. Kita ganti audio. Juga audio. Jadi deh, kita lihat hasilnya. Jebret. Nah, ini udah bisa diputer ya. Gitu guys. Jadi mungkin itu saja guys untuk hari ini. Kita lanjut di video kedua ntar ya. Kita ulang nih dari awal, misalnya kita buka filenya. Nah, dia nih, buka nih, kita masukin nama kita, jebret, kita pria, kita SMA, kita submit. Nah, gitulah pokoknya ceritanya ya. Terus di sini klik di sini untuk melihat mata pelajaran. Kita klik di sini, klik. Nah, kita udah buat tabel, kita udah bisa masukin foto, kita udah masukin video, kita udah masukin audio. Jadi gitu untuk hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat data diri. Nah, kita masuk ke body nih. Ini dia